Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, ada seorang wanita bernama Doktor Lia, seorang dokter muda yang memimpin sebuah rumah sakit kecil di pusat kota. Keberhasilannya dalam karir dan kecantikannya membuatnya disegani banyak orang. Namun, meskipun dia memiliki segalanya, ada satu hal yang tak bisa dia penuhi: kebahagiaan sejati. Dr. Lia selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Setiap senyum yang ia tunjukkan di luar menyembunyikan hati yang kesepian, merindukan kasih sayang yang sejati. Hari itu, saat perawat memberitahunya tentang pasien baru yang datang, dokter. Lia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan pria itu akan mengubah hidupnya. Pasien tersebut bernama Dimas, seorang pemuda berusia 29 tahun yang terpaksa dirawat inap karena penyakit yang mengganggu kesehatannya. Dimas berasal dari keluarga sederhana dan bekerja sebagai sopir taksi. Dia tidak memiliki banyak uang untuk membayar biaya pengobatannya, tetapi dia memiliki daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Senyumnya yang tulus dan sikapnya yang rendah hati membuat siapa saja yang bertemu dengannya merasa nyaman. Saat Dr. Lia memasuki ruang perawatan untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan Dimas. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu. Sesuatu yang membuat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Namun, Dokter, Lia berusaha menekan perasaan itu dan segera memfokuskan diri pada tugasnya. Selamat pagi, Dimas. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya dokter. Lia dengan senyum profesional di wajahnya. Dimas tersenyum lemah, mencoba untuk tidak menunjukkan bahwa dia merasa tidak nyaman berada di rumah sakit. Saya merasa sedikit lebih baik, Dok. Terima kasih sudah merawat saya. Senang mendengarnya, jawab dokter. Lia sambil memeriksa catatan medisnya. Meskipun dia sibuk dengan pekerjaan, dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ada sesuatu yang membuat Dimas berbeda dari pasien-pasien lainnya. Hari-hari berlalu dan Dokter Lia semakin sering mengunjungi Dimas. Setiap kali dia masuk ke ruang perawatan, ada percakapan hangat yang terjadi di antara mereka. Dimas menceritakan tentang kehidupannya yang penuh perjuangan dan impiannya untuk bisa memperbaiki keadaan. Dia selalu berusaha untuk tertawa meskipun hidupnya jauh dari sempurna. Dr. Lia mendengarkan dengan penuh perhatian dan semakin lama dia mulai merasakan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Dimas bukan hanya pasien baginya, dia adalah seseorang yang membuatnya merasa lebih hidup. Senyum Dimas yang tulus, cara dia melihat dunia dengan penuh harapan meski dalam keterbatasan, membuat Dr. Lia terpesona. Namun, meskipun perasaan itu semakin kuat, Dokter, Lia tahu bahwa situasi ini tidaklah mudah. Dia adalah dokter dan Dimas adalah pasiennya. Ada batasan profesional yang harus dia pertahankan. Tetapi, semakin sering mereka berbicara, semakin sulit bagi dokter Lia untuk menahan perasaannya. Suatu malam, setelah pemeriksaan rutin dokter, Lia datang mengenakan pakaian santai yang membuatnya terlihat lebih lembut dan tidak seperti dokter yang tegas di rumah sakit. Dimas yang sedang duduk di ranjangnya menatapnya dengan takjub. "Dok, Anda terlihat berbeda malam ini," ujarnya. Meskipun dia berusaha untuk bersikap santai, hatinya berdebar-debar. Dr. Lia tertawa kecil. "Terima kasih, Dimas. Hari ini memang sedikit berbeda. Saya hanya ingin merasa lebih santai." Namun, ada ketegangan yang mulai terasa di antara mereka. Dimas menatap dokter Lia dengan penuh perhatian, dan seketika itu juga, suasana ruangan yang biasanya dingin dan penuh peralatan medis terasa lebih hangat. "Dok, saya rasa kamu sudah banyak membantu saya. Kamu membuat saya merasa lebih baik, lebih dari sekadar sebagai dokter."
Dr. Lia terdiam sejenak. Kalimat Dimas itu menyentuh hatinya lebih dalam dari yang dia kira. "Dimas, saya hanya melakukan pekerjaan saya," jawabnya dengan lembut. "Tapi saya senang bisa membantu." Namun, di dalam hati Dokter Lia, ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan profesional seorang dokter terhadap pasiennya. Ketegangan yang tak terucapkan mulai muncul dan keduanya merasakan hal yang sama. Satu pertanyaan pun terlintas di benak mereka masing-masing. Apakah perasaan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih atau akan berakhir begitu saja? Hari-hari berlalu dan perasaan antara dokter Lia dan Dimas semakin sulit untuk diabaikan. Setiap pertemuan di rumah sakit semakin intens, dengan percakapan yang semakin mendalam, tak hanya tentang kesehatan Dimas, tetapi juga tentang kehidupan mereka masing-masing. Dimas mulai merasa lebih baik, dan meskipun kondisinya belum sepenuhnya pulih, ia merasa lebih kuat setiap kali bertemu dengan dokter Lia. Suatu hari, Dokter Lia datang ke ruang perawatan dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Pakaian rumah sakit yang biasa ia kenakan sekarang digantikan oleh gaun santai berwarna biru yang membuatnya terlihat lebih segar. Ketika dia memasuki ruangan, Dimas yang sedang duduk di ranjangnya menatapnya dengan senyum lebar. "Selamat pagi, dokter. Apa kabar?" tanya Dimas dengan nada ceria, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Dr. Lia tersenyum, tetapi matanya tidak bisa mengabaikan ketegangan yang ada di antara mereka. "Pagi, Dimas. Saya dengar kamu sudah merasa lebih baik," jawabnya sambil mendekati tempat tidur Dimas. "Iya, saya merasa jauh lebih baik. Terima kasih atas semua perawatan dan perhatianmu," kata Dimas dengan tulus. Matanya tetap tertuju pada Dokter Lia. Namun, kali ini Dokter Lia merasakan sesuatu yang berbeda. Ketegangan yang terpendam semakin kuat, dan meskipun dia berusaha untuk tetap profesional, hatinya mulai berdegup lebih cepat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu terasa sulit untuk keluar. "Dimas," Dr. Lia memulai, suaranya sedikit bergetar. "Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Dimas menatapnya dengan penuh perhatian, merasa ada perubahan dalam sikap Dokter Lia. "Apa itu, Dok? Kamu terlihat serius." Dokter Lia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Saya ingin memastikan kamu tahu bahwa saya hanya bisa melakukan apa yang terbaik untuk kesehatanmu. Tapi ada hal lain yang saya rasakan. Saya rasa kita perlu bicara tentang hubungan kita." Dimas tercengang sejenak. "Hubungan kita? Maksud kamu?" "Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar dokter dan pasien di antara kita," jawab Dokter Lia dengan suara rendah. Matanya bertemu dengan mata Dimas. "Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya tahu ini rumit, dan mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal seperti ini. Tapi saya harus jujur dengan perasaan saya." Dimas terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa perasaan yang sama juga mengalir dalam dirinya. "Saya juga merasakannya, Dok. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bisa sangat rumit. Kamu adalah dokter saya, dan saya hanya pasienmu." Dr. Lia mengangguk pelan. "Saya tahu, Dimas. Itu yang membuat semuanya lebih sulit. Kita berdua tahu bahwa ini bisa berisiko, tapi saya tidak bisa terus menahan perasaan ini. Kita harus bicara tentang apa yang kita inginkan dari hubungan ini, meskipun semuanya masih sangat kabur." Dimas menunduk sejenak, memikirkan apa yang telah diungkapkan oleh Dokter Lia. "Aku juga ingin lebih dari ini, Lia. Aku tidak ingin hanya menjadi pasienmu. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini. Semua batasan yang ada dan kenyataan bahwa aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Aku tak ingin menyusahkanmu."
Dokter Lia merasa perasaan Dimas menggema dalam hatinya. Kamu tidak menyusahkan saya, Dimas. Kamu membuat saya merasa hidup kembali, lebih dari yang bisa saya jelaskan. Tapi kita harus siap menghadapi apa yang akan datang. Apakah kita bisa menjalani ini dengan jujur, ataukah kita harus menjaga jarak demi kebaikan kita berdua? Dimas menatapnya dengan penuh harapan. Aku tidak tahu jawabannya, Dok, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin melihat kemana hubungan ini bisa pergi. Dokter Lia tersenyum dengan lembut, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Kita harus hati-hati, Dimas, tetapi kita juga harus berani mengambil risiko, kan? Mereka berdua terdiam, saling menatap, mencoba memahami perasaan yang berkembang antara mereka. Ketegangan di udara semakin kuat, tetapi ada semangat yang baru tumbuh di dalam hati mereka. Apapun yang akan terjadi setelah ini, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan apa yang sudah mulai tumbuh di antara mereka. Ketika Dr. Lia meninggalkan ruang perawatan pada malam itu, langkahnya terasa berat, tapi di dalam hatinya ada harapan baru yang mulai tumbuh. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, hubungan antara Dr. Lia dan Dimas semakin rumit. Keduanya merasa saling tertarik, namun mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Terutama karena Dimas masih menjadi pasien Dr. Lia. Setiap kali mereka bertemu, rasa ingin berbicara lebih dalam semakin kuat, tetapi mereka selalu kembali ke kenyataan bahwa status mereka tidaklah sederhana. Dimas ingin segera pulih agar dapat kembali menjalani hidupnya, namun hatinya mulai terikat dengan sosok dokter yang telah memberinya harapan dan kenyamanan selama masa pemulihannya. Hari itu, Dokter, Lia kembali ke rumah sakit setelah beberapa hari libur. Ia merasakan kecemasan yang tak biasa menghinggapi dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia sampai di ruang perawatan Dimas, ia langsung merasakan perubahan dalam atmosfer ruangan itu. Dimas tampak lebih segar, duduk tegak di tempat tiduran dengan ekspresi yang lebih ceria dari biasanya. "Selamat pagi, Dok." Dimas menyapa dengan senyum lebar, meskipun ada kekhawatiran di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan. "Selamat pagi, Dimas. Kamu tampak lebih baik hari ini," jawab dokter Lia sambil mendekat. Ia duduk di kursi di samping tempat tidur Dimas, memperhatikan setiap perubahan di wajah pasiennya. "Ya, saya merasa lebih baik. Saya rasa saya bisa pulang dalam beberapa hari lagi," kata Dimas. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat dokter Lia merasa sedikit cemas. Ia tidak bisa menahan perasaan bahwa Dimas sedang berjuang dengan lebih dari sekadar kesehatannya. Dokter Lia menarik napas dalam-dalam. "Itu kabar yang baik. Tapi ingat, meskipun kamu merasa lebih baik, penting untuk terus mengikuti petunjuk medis. Jangan terburu-buru untuk pulang terlalu cepat," katanya, berusaha tetap menjaga profesionalismenya. Namun, Dimas menatapnya dengan serius. "Dok, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Sesuatu yang lebih pribadi." Dokter Lia terkejut mendengar kata-kata itu. "Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya. Suara sedikit bergetar. Dimas menunduk sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi saya merasa kita sudah melewati banyak hal bersama. Kamu bukan hanya dokter saya lagi, Lia. Kamu lebih dari itu bagi saya." Mendengar itu, hati dokter Lia berdegup kencang. Ia berusaha menenangkan diri. "Dimas, kita sudah berbicara tentang ini sebelumnya. Aku adalah doktermu, dan aku ingin yang terbaik untukmu. Tetapi kita harus hati-hati. Kita tidak bisa membiarkan perasaan kita mengaburkan apa yang seharusnya kita lakukan," jawabnya dengan suara rendah. Dimas menggenggam tangan dokter.
Lia, membuatnya terkejut. Aku tahu dan aku menghargai segala yang telah kamu lakukan untukku. Tapi aku merasa aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Perasaan yang tumbuh antara kita. Dr. Lia merasa hatinya bergetar. Rasa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya muncul begitu saja, tanpa bisa dihindari. Dimas, katanya, suaranya serak. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi situasi kita rumit. Aku adalah dokter, kamu adalah pasien. Aku tidak ingin menyakiti kamu atau melanggar batasan profesional. Dimas menatapnya dengan tatapan yang penuh harapan. Tapi Lia, apakah kita bisa terus hidup dalam ketakutan akan apa yang mungkin terjadi? Mungkin kita harus berani menghadapi kenyataan ini. Mata Dr. Lia mulai berkaca-kaca. Aku ingin kita bahagia, Dimas. Tapi apakah kita siap menghadapi segala konsekuensinya? Apa yang akan terjadi setelah kamu pulang? Bagaimana kita bisa melanjutkan ini tanpa melanggar prinsip kita sendiri? Dimas mengangguk perlahan, matanya penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Aku tidak tahu jawabannya, Lia. Aku hanya tahu bahwa aku ingin berada di dekatmu. Aku merasa lebih hidup ketika kamu ada di sini. Keduanya terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Ketegangan yang tak terucapkan semakin kuat, tetapi mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin berkembang di antara mereka. Namun, saat Dr. Lia berusaha membuka mulut untuk melanjutkan pembicaraan, suara alarm dari mesin medis tiba-tiba berbunyi keras. Suasana yang sebelumnya penuh dengan ketegangan dan kebingungan itu terpecah seketika. Dr. Lia segera bangkit dari kursinya dan berlari menuju mesin yang menunjukkan masalah pada indikator vital Dimas. Dimas, kamu harus tetap tenang. Ada beberapa komplikasi yang perlu kita periksa, katanya dengan cepat, berusaha menjaga ketenangan meskipun hatinya berdebar. Dimas yang merasa sedikit panik mencoba menenangkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi, Dok? Apakah saya baik-baik saja? Sabar, Dimas. Kita akan segera tahu, jawab dokter. Lia, matanya fokus pada monitor dan peralatan medis. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya, dan ia berusaha keras untuk menjaga fokus meskipun perasaan yang tak terucapkan dengan Dimas semakin mengganggu pikirannya. Setelah beberapa saat, dokter, Lia menghela napas lega. Kamu stabil, Dimas. Komplikasi kecil, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu akan baik-baik saja. Dimas menatapnya, kelegaan terpantul di wajahnya. Tetapi hatinya masih dipenuhi perasaan yang rumit. Ia tahu bahwa perasaan yang mereka rasakan tidak akan mudah untuk diabaikan, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, setelah perawat dan dokter lainnya meninggalkan ruangan, dokter Lia tetap duduk di sebelah Dimas. Mereka tidak berbicara banyak, hanya berbagi keheningan yang penuh makna. Keduanya tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan apapun yang akan terjadi, mereka harus siap untuk menghadapi masa depan bersama. Meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan waktu pemulihan Dimas semakin dekat. Meskipun perasaan di antara dokter Lia dan Dimas semakin dalam, mereka berdua semakin terjebak dalam kebingungan dan ketakutan akan masa depan. Setiap kali mereka berbicara tentang perasaan mereka, ketegangan itu kembali muncul, dan mereka tahu bahwa mereka harus segera mengambil keputusan. Pada suatu malam, setelah shift panjang di rumah sakit, dokter, Lia merasa lelah. Tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali ke ruang perawatan Dimas. Ketika ia tiba di sana, ia mendapati Dimas sudah duduk di tepi ranjang. Wajahnya tampak lebih cerah dari sebelumnya. Namun, ada tatapan serius yang terpantul di matanya. Lia, kita perlu bicara.
kata Dimas, suara yang serius namun penuh harapan. Dr. Lia tersenyum lelah dan berjalan mendekat. Apa ada yang salah, Dimas? Kamu terlihat lebih baik hari ini. Dimas mengangguk, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Saya merasa lebih baik, tapi ada hal yang masih mengganjal di dalam hati saya, jawabnya. Berbicara dengan suara yang lebih pelan, seolah takut untuk mengungkapkan perasaan yang semakin mendalam. Dr. Lia duduk di kursi di samping ranjang Dimas, memandangnya dengan penuh perhatian. Katakan saja, Dimas, kamu bisa berbicara dengan saya. Dimas menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap mata Dokter Lia. Lia, saya tahu kita sudah berusaha keras untuk menahan perasaan ini. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Saya ingin kita mencoba, meskipun ada konsekuensinya. Saya ingin kita bersama. Dr. Lia terdiam sejenak. Perasaan yang sudah lama terkubur di dalam hatinya kini muncul begitu saja. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan terhadap Dimas. Perasaan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang bagaimana mereka berdua saling melengkapi dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Dimas, suara dokter, Lia bergetar. Aku juga merasa hal yang sama. Aku tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini. Tapi kita harus menghadapi kenyataan. Kita harus siap dengan segala konsekuensi yang akan datang. Dimas meraih tangan dokter. Lia memegangnya dengan lembut. Aku siap, Lia. Apapun yang terjadi, aku ingin menghadapinya denganmu. Keheningan menyelimuti mereka untuk beberapa saat. Dokter Lia merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada ketakutan yang muncul, tetapi juga harapan yang begitu kuat. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Akhirnya dokter, Lia mengangguk perlahan. Kita akan menjalani ini bersama, Dimas. Aku tidak ingin kehilanganmu. Setelah berbicara, Dimas tersenyum dengan tulus. Mereka berbagi tatapan yang penuh arti, mengetahui bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Namun ini adalah keputusan yang mereka buat bersama, dengan hati yang terbuka. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dimas akhirnya keluar dari rumah sakit. Namun, perasaan mereka tidak berhenti begitu saja. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi dunia luar yang penuh dengan tantangan. Dan status mereka sebagai dokter dan pasien akan selalu menjadi bayang-bayang yang menghantui hubungan mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa cinta mereka lebih besar daripada batasan-batasan itu. Mereka memutuskan untuk menjalani hubungan mereka dengan hati-hati. Dr. Lia masih bekerja sebagai dokter, dan Dimas memulai kehidupan barunya dengan penuh semangat. Mereka berdua tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi mereka siap untuk menghadapi segala hal dengan penuh keyakinan. Suatu sore, beberapa bulan setelah Dimas keluar dari rumah sakit, mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Dimas menatap dokter. Lia dengan penuh kasih, sementara dokter, Lia tersenyum dengan tulus. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka akan melangkah bersama meskipun penuh dengan ketidakpastian. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini, Dimas, kata dokter. Lia dengan suara lembut menggenggam tangan Dimas erat. Dimas menatapnya dengan penuh rasa syukur. Aku juga akan selalu ada untukmu, Lia. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kita bisa melanjutkan ini. Mereka berdua tertawa, dan saat itu dunia di sekitar mereka seolah berhenti sejenak. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi selama mereka bersama, mereka siap menghadapi segala sesuatu yang datang. Dan dengan itu, mereka melangkah maju,
meninggalkan keraguan dan ketakutan di belakang, memulai babak baru dalam hidup mereka dengan penuh harapan dan cinta yang tulus.